Selamat sore saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya akan berkhotbah. Nama saya Hermika Napitupulu dari kelas 10 IPS 1, Sekolah SMA Negeri 1 Siantar Narumonda. Sebelum kita mendengarkan ayat renungan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu sampai sore hari ini. Kami masih merasakan berkat-Mu, kami dalam keadaan sehat. Bapa, pada sore hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya bantu kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadikan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Urapi dan berkatilah pikiran dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita pada sore hari ini tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Izinkanlah saya membacanya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Demikianlah ayat renungan kita pada sore hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kadangkala kita merasa khawatir dan cemas terhadap hal-hal apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Jika kita mengandalkan pikiran kita sendiri dalam kehidupan kita, dalam menghadapi masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa menjadi orang yang benar. Kita akan jatuh ke dalam jalan yang salah. Tetapi jika kita mengandalkan pikiran Tuhan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat daripadanya. Kita akan selamat dari dosa. Banyak sekali pada masa kini orang yang tidak punya pengharapan, orang yang tidak punya iman, jatuh ke dalam jalan yang salah. Mereka berperilaku menyimpang. Ketika masalah datang menerpa kehidupannya, ada orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan. Mereka bunuh diri. Tetapi orang yang percaya, mereka berjalan di jalan Tuhan. Maka masa depan mereka sungguh ada. Memang mungkin saja apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang manusia berkata, Tuhan itu tidak adil. Kita tidak boleh menghakimi Tuhan. Kita tidak boleh mengutuk Tuhan. Namun kita harus selalu mengingat untuk bersyukur. Kita mengucap terima kasih atas berkat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Itu semua dari Tuhan. Rancangan ataupun rencana-rencana yang disusun oleh manusia, oleh diri kita sendiri, tetapi hanya rancangan Tuhanlah yang terjadi dalam hidupmu. Karena semenjak kamu pun di dalam kandungan, Tuhan telah melukiskan, Tuhan telah menggoretkan kisah kehidupanmu di dalam tangannya. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan dalam hidupmu. Tanpa sebelum kamu berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan telah tahu. Kita harus memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan seksama. Karena seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal 16 ayat 20, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah kenapa manusia perlu beribadah. Itulah kenapa manusia perlu untuk menguasai diri, mengontrol diri, agar dapat
percaya kepada firman Tuhan, tidak berjalan ke jalan yang salah. Memang hidup ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Hidup tidak semudah membalikkan tangan. Tetapi ingatlah, di saat kamu susah, di saat masalah datang kepadamu, hanya ada satu kasih yang tetap abadi di hidupmu, yaitu kasih dari Tuhan Allah Bapa. Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Di mana tanggung jawab adalah sesuatu hal yang wajib kita laksanakan dari hal apa yang kita ciptakan. Jika kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, maka kita dapat mendapatkan hak yang lebih layak, yang lebih baik dari apa yang kita pertanggungjawabkan. Seperti itulah Tuhan Yesus. Jika kita berbuat baik, kita menaati perintahnya, menjauhi larangannya, Tuhan akan memberikan lebih dari itu. Seperti tokoh Alkitab yaitu Ayub. Ayub dicobai Tuhan. Harta Ayub habis. Seluruh harta yang dipunyai Ayub yang berlipat begitu banyak habis dalam waktu yang sekejap. Namun apa yang dia katakan? Dia selalu ada di jalan Tuhan. Dia tidak berjalan ke jalan yang menyimpang. Dia selalu bersyukur dan dia selalu ingat bahwa hidup dia itu milik Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan senang melihat Ayub. Tuhan memberikan harta yang berlipat-lipat ganda kepada dia, kebahagiaan yang begitu besar kepada Ayub. Demikianlah kepada kita, jika kita percaya Tuhan. Lihatlah burung-burung liar, dan lihatlah bunga liar yang tumbuh. Mereka tidak ada yang merawat, mereka tidak ada yang mengurus, mereka tidak diberi makan, mereka tidak diberi minum, bahkan tidak ada yang memupuknya. Tetapi mereka bisa bertumbuh dengan baik. Ingatlah, Tuhan itu bekerja, Tuhan tidak diam. Segala kebaikan yang kau lakukan, Tuhan ingat. Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang besar kepadamu. Berkat daripadanya akan dilimpahkan kepadamu. Apalagi dengan kehidupan manusia. Tuhan itu merawat manusia, Tuhan memantau manusia. Tuhan merawat manusia, segala apa yang dikerjakan manusia. Tuhan berkati jika kita percaya kepada Tuhan. Apalagi manusia segambaran dengan Allah, yang mempunyai akal budi dan pikiran. Jadi, terkadang Tuhan memberikan masalah di kehidupan kita. Mungkin agar Tuhan tahu seberapa sabar kita menghadapinya, seberapa tabah kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Karena masalah sulit yang ada di kehidupan kita, itulah yang bisa mendewasakan pemikiran kita. Itulah yang bisa mendewasakan kepribadian kita. Melalui masalah, kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui berdoa, beribadah, mengucap syukur, dan tidak berjalan yang salah, Tuhan selalu memberkati. Besi hancur karena karatnya sendiri. Demikianlah manusia, hancur karena pola pikir dan mentalnya sendiri. Jangan jawab ketika kamu marah. Jangan janji ketika kamu senang. Dan jangan mengambil keputusan ketika kamu sedih. Jika kita lelah, jangan berhenti ataupun menyerah, tetapi istirahatlah. Rendah hatilah sehingga tidak ada orang yang dapat merendahkanmu. Jadilah sesibuk mungkin untuk mengembangkan diri sendiri agar tidak ada waktu untuk mengkritik hidup orang. Jangan gunakan mulutmu kecuali dua perkara, yaitu diam dan tersenyum. Tersenyum ketika kamu mendapat masalah, dan diam ketika kamu bisa melewatinya. 3 nasihat untuk kita. Jangan bicara, tapi lakukan. Jangan katakan, tetapi tunjukkan. Jangan janji, tetapi buktikan. Masa depan sungguh ada bagi orang yang percaya. Maka dari itu kita harus punya iman, kasih, dan pengharapan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa masa depan kita telah disediakan.
Oleh karena itu kita harus berusaha dan jangan sampai mengeluh, karena mengeluh tidak dapat menyelesaikan masalah. Tetap tegar dan semangat menjalani apapun rintangan yang ada dalam hidup kita. Dan jangan lupa mengucap syukur dan terima kasih kepada Yesus, Tuhan yang telah memberikan apapun, kesenangan apa, kebahagiaan apa yang ada di hidupmu, karena itu berasal dari Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai prioritas hidupmu. Minta kepada Tuhan agar Tuhan membimbing hidupmu, mengajari hidupmu untuk bagaimana caranya bersabar, berusaha agar kelak masa depan menjadi bahagia. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Pada saat hari ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya bantu kami Bapa agar kami dapat menjadikan firman-Mu menjadi tongkat dalam menjalani hari-hari kami di setiap langkah kami. Dan kami percaya Bapa bahwa masa depan kami telah Engkau sediakan. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan hilang. Maka dari itu Bapa, kami percaya Engkau telah merancang rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau menemani kami menjalani hidup kami. Bantu kami di saat kami membutuhkan pertolongan Bapa. Dan ajari kami, bantu kami dan ingatkan kami ketika kami melakukan kesalahan. Kiranya Engkau selalu menuntun hidup kami ke jalan-Mu. Jangan biarkan kami berjalan di jalan yang menyimpang. Beri kami selalu ya Bapa kekuatan dan kesehatan dalam menjalani hidup kami. Kiranya kami dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Engkau menghapuskannya dari dalam hati-Mu Tuhan. Melalui perantaraan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.